5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukendra Setio, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Studi 64 Tahun Bintang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang menyampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, sekali lagi Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperhatikan diri, insyaallah dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun dalam rangka kegiatan praktik baik diseminasi budaya positif khususnya di lingkungan SDG 64 Kota Lima. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada para dhamma baik beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah beliau hingga layak berada di barisan beliau dan masuk ke dalam surga atas izin Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Sri Wahyuni, CGP angkatan 11 berasal dari SDNP 64 Kota Lubulingga. Tentang diseminasi budaya positif. Kalau di materi CGP itu ada di modul 1.4. Oke, sebelum ke budaya positif, ada baiknya kita mereview kembali ingatan kita bahwasanya pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi definisi pendidikan ini diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Setelah itu kita juga mengingat kembali tentang tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan nasional kita itu bisa dilihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat dengan bunyi bahwasanya tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, kenapa sih pada gambar Ki Hajar Dewantara? Kita ketahui bersama bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Nasional. Sehingga saya merujuk juga definisi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke. Nah, mungkin Bapak dari Guru sering mendengar tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, Imadio Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Di mana Tuturi Handayani ini dijadikan sebagai logo Kemendikbudristek, ya. Apalagi kalau di topi anak-anak itu pasti ada logo Tuturi Handayani. Nah, kita mengingat kembali bahwasanya seorang guru itu harus kenal dengan semboyan Ki Hajar Dewantara ini, karena kita pasti punya peran di antara ketiga ini, ya. Yang pertama, kita memberi teladan yang baik bagi anak didik kita, ya. Itu sudah menjadi tugas kita, bahwasanya kita sebagai teladan untuk anak-anak kita. Setelah itu, selain menjadi teladan, kita juga membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan inovasi, ya. Selain menjadi teladan juga harus memberikan inovasi atau memotivasi. Nah, dan terakhir ada dorongan, motivasi, arahan kepada peserta didik. Nah, sesuai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pembelajaran berpusat pada murid atau berpusat pada peserta didik. Karena Bapak dan Ibu, ketika kita mengajar, pasti tujuan utama kita adalah murid atau mengembangkan seluruh potensi yang ada pada murid, ya, supaya keluar dan berkembang, ya. Nah, sehingga hal itu disebut sebagai pembelajaran berpusat pada murid
murid atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kita akan menggali lebih jauh tentang pembelajaran berpusat pada murid. Nah, pembelajaran berpusat pada murid itu bisa didefinisikan sebagai berikutnya. Siswa sebagai subjek pembelajaran. Nah, dulu kita menganggap bahwasanya siswa itu hanya objek pembelajaran. Guru itu sebagai penyampai materi. Siswa hanya mendengarkan secara pasif. Nah, paradigma baru sekarang ini kita diarahkan untuk membuat siswa itu sebagai subjek pembelajaran. Jadi siswa itu terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator yang tugasnya membimbing siswa untuk aktif dan pembelajaran. Jadi kalau dulu itu gurunya memberikan materi, ceramah dan sebagainya, murid menyimak. Nah, kalau sekarang guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan lebih ditekankan kita harus mencapai aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial budaya. Jadi ketika kita mengajarkan sebuah materi di kelas kepada anak-anak didik kita merubah pola pikir kita. Jadi jangan sampai kita mengajar itu hanya sekedar menyampaikan materi tuntas, entah itu anaknya berhasil atau enggak ya. Nah, kita rubah pola pikir kita bahwasanya kalau ada anak yang berkesulitan belajar, kita cari tahu kenapa ya. Terus kita juga tidak bisa menyamaratakan setiap kemampuan peserta didik kita ya. Terus satu lagi kita juga harus memperhatikan karakter ya. Ada anak itu yang cenderung pintar tapi karakternya mungkin kurang ya. Nah, maka harapannya seluruh aspek ini kita penuhi. Nah, cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Apalagi kita yang guru SD, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita mengusahakan bagaimana anak-anak itu senang belajar. Belajar itu bukan sebuah tuntutan yang mengerikan, ya. Tapi belajar itu adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Maka kita berusaha menginovasi pembelajaran kita. Yang kedua, memahami minat, bakat, serta gaya belajar siswa. Nah, ini agak sulit ya, harus meluangkan waktu ya, menyediakan waktu kita untuk menggali minat, bakat, serta gaya belajar siswa ya. Mungkin awal-awal berat Bapak dan Ibu, tapi insya Allah kalau sudah dilakukan akan terbiasa. Yang ketiga, memerdekakan anak dalam belajar. Nah, konteks memerdekakan anak dalam belajar ini bukan berarti kita membebaskan sebebas-bebasnya, itu enggak ya. Tapi anak itu diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide, gagasan, mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, sikap sebagai seorang guru kita juga harus merespon. Jadi jangan sampai ketika siswanya mengungkapkan kita kasih tahu. Jadi harapannya kita juga merespon apa yang diungkapkan oleh peserta didik kita. Nah, ini kalimat selanjutnya. Setiap anak terlahir dengan keunikannya tersendiri. Tugas pendidik adalah menuntut anak-anak mencapai kesempurnaan dan keunikannya masing-masing. Jadi tidak boleh menyamaratakan kemampuan anak-anak. Ada anak-anak yang unggul di bidang olahraga, ya. Ada anak-anak yang unggul di bidang seni, ada anak-anak yang unggul di bidang sains dan sebagainya. Ya. Nah, jangan paksakan bibit padi untuk tumbuh menjadi pohon jagung. Dan jangan paksa ikan harus pandai berenang, pandai terbang, dan burung harus bisa berenang. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh maksa pada anak didik kita, karena bisa jadi dia tuh unggul di bidang lain. Nah, itu kembali lagi ke kita, gurunya yang menggali. Memang luar biasa ya tugas seorang guru. Ya. Kalau saya pribadi yang memotivasi saya itu, saya menganggap anak-anak didik kita tuh coba kalau itu tuh anak-anak kita. Nah, bagaimana cara kita mengubah dia itu seperti anak-anak kita ya. Jadi kita lebih sungguh-sungguh ya, lebih serius dan mengubah itu dari dalam hati. Jadi menarik kan ya. Jangan paksakan bibit padi untuk tumbuh menjadi pohon jagung, karena setiap anak yang terlahir itu membawa kodratnya masing-masing dan tugas kita itu menuntun. Oke, lanjut. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tentu harus didukung dengan suasana atau lingkungan belajar yang aman, nyaman,
bahagia saat belajar. Nah, untuk mewujudkan lingkungan yang positif, maka diperlukan budaya positif. Lanjut, apa itu budaya positif? Oke, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi budaya itu biasanya timbul karena ada pembiasaan. Nah, kenapa ada kalimat positif? Kalau bisa pembiasaan kita itu pembiasaan baik, sehingga nanti mewujudkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif tidak didapatkan dengan waktu yang sebentar dan proses yang instan. Yang dinamakan budaya itu, Bapak dan Ibu, membutuhkan waktu yang lama, ya, sehingga ia disebut sebagai sebuah budaya. Budaya itu bukan muncul secara tiba-tiba, ya, tapi keberlangsungan yang begitu lama sehingga terwujudlah sebuah budaya. Namun, ya, dalam mewujudkan budaya positif tadi diperlukan jangka waktu yang lama dan kolaborasi yang utuh dari seluruh warga sekolah. Jadi sebuah budaya itu tidak bisa diciptakan seorang diri, namun bisa diciptakan oleh bersama-sama seluruh warga sekolah. Oke, seorang guru harus memiliki kemampuan dan mau mengambil peran dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi setiap kita itu punya peran, ya, punya peran. Hanya apakah kita itu mau melakukannya atau tidak. Ya, harapannya kita bersama-sama melakukannya. Ya, nah untuk mewujudkan budaya positif tadi ada konsep-konsep inti yang kita pahami, ya. Ada disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Oke, pernah mendengar kata disiplin, Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu kata disiplin itu apa artinya? Disiplin. Bapak, oke. Manajemen waktu, boleh. Apa lagi? Biasanya tentang disiplin. Apa Pak ini? Biasanya, ya. Disiplin itu biasanya kita cenderung mengaitkannya dengan sebuah aturan. Ya, memilih sesuatu sesuai dengan aturannya. Oke, kita tahu Pak, ya. Namun secara bahasa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya. Ada bahasa Latinnya, ya. Disipliner, yang artinya di situ adalah belajar, atau bisa diartikan murid atau bisa diartikan pengikut. Namun secara istilah disiplin itu bisa diartikan sebagai kontrol diri dengan menggali nilai-nilai positif dari dalam diri. Nah, disiplin juga Pak bisa muncul dari dalam diri dan juga bisa muncul dari luar, eksternal tadi yang seperti Pak Alam bilang. Ya, bisa kita tuh didisiplinkan oleh orang. Nah, itu berarti jadi dipengaruhi oleh motivasi luar. Tapi kalau dia disiplin karena dirinya sendiri, berarti dia memahami nilai-nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Nah, ada dua, ya. Biasanya orang-orang itu melakukan disiplin karena dua hal itu. Nanti kita akan bahas. Nah, ini disiplin positif. Apa kata positifnya? Disiplin positif adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Nah, harapannya disiplin positif itu timbul dari dalam diri, bukan paksaan karena ancaman atau hukuman, ya, tapi intinya disiplin itu timbul dari dalam diri. Ya, misalnya seperti contoh, kalau berangkat lagi ke sekolah, bukan karena kepala sekolah, tapi karena kita menghargai nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita, menghargai waktu. Ya. Lanjut, karena tadi kita menginginkan budaya yang positif, ya, kita harus mengenal nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah lanjut, ya. Nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang dinamakan nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal sendiri adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun
dalam berperilaku. Nah, jadi yang menjadi dasar kita berperilaku itu kita harus memahami nilai-nilai kebajikan. Nah, kita tuh sebenarnya sudah menjalankan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita, ya, tanpa kita sadari. Contoh nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, mandiri, percaya diri, komitmen, integritas. Nah, kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu kita dikenalkan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu sudah mewakili nilai-nilai kebajikan. Nah, harapannya kita semua mengetahui hal itu dan menerapkannya. Nah, lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta yang terakhir pada restitusi. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3. Biasanya seseorang atau diri kita itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita melakukan kita berangkat pagi karena tidak ingin gajinya dipotong. Nah, kalau swasta seperti ya. Nah, ada lagi yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pujian atau predikat guru terrajin misalnya. Nah, ada lagi ketika kita melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, memang mereka itu melakukannya karena ingin menghargai waktu, terus paham betul tugas dan kewajibannya, ingin apa ya, totalitas seperti itu. Ada ketiga motivasi itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, 2 diantaranya itu dipengaruhi dari luar atau disebut juga motivasi eksternal. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena atasan atau karena imbalan, maka itu kita dipengaruhi oleh motivasi dari luar. Tapi kalau kita melakukannya karena nilai-nilai yang kita yakini, kesadaran diri kita, maka itu termasuk motivasi internal atau motivasi dari dalam. Oke, lanjut. Ketika di sekolah dalam menerapkan sebuah pembelajaran, pasti kita tidak asing dengan kata hukuman dan penghargaan. Ya, saya bacakan kutipan dari Al-Quran. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, terkadang sebuah hukuman dan penghargaan itu menciutkan motivasi diri, ya, terkadang. Nah, di sini ada kalimat menarik, dihukum oleh penghargaan. Nanti ada penjelasan lagi setelahnya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kalau kita sering mengapresiasi murid di kelas, terlalu sering, nah itu akan menghilangkan motivasi dari dalam diri. Seolah kita menginginkan berubah, tapi ternyata dia berubah karena ingin dipuji oleh guru, karena berubah karena ingin mendapatkan reward. Dia terkikis motivasi dari dalamnya. Boleh memberikan penghargaan, tapi tidak terlalu sering. Atau kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini kita memberikan sertifikat itu kepada seluruh anak di keunggulannya masing-masing. Itu untuk mengantisipasi, ya, menjaga data anak-anak juga. Kalau saya secara anak itu istimewa, ya, tapi bukan ranking ya, tapi itu sebuah perilaku yang menonjol bagi anak ya, sebuah penghargaan di sertifikat. Alvita juga mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, pernah nggak Bapak dan Ibu ketika
kita melihat seorang anak yang belajar membaca, dimulai dari awal, dia itu termotivasi karena ingin bisa membaca. Ketika dia menyusun satu huruf, menghafal dari satu huruf, dua huruf, tiga huruf, hingga dia menyusun sebuah suku kata, ya, suku kata membentuk sebuah kata. Nah, ketika seorang anak itu berhasil membaca, maka itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya yang dia dapat dibandingkan reward yang diberikan oleh orang tua atau guru, sehingga bahagianya itu lepas karena dia bisa membaca, ya. Nah, nih pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan, ya. Oke, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Nah, kenapa bisa penghargaan itu merusak hubungan? Karena biasanya kita memberikan penghargaan itu hanya kepada beberapa anak. Jadi kepada yang anaknya lain itu tidak. Nah, itu bisa menimbulkan merusak sebuah hubungan, ya. Terus mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan mereka akan berhenti untuk mencoba. Biasanya yang juara satu itu aja juara satu. Nah, yang lainnya kehilangan motivasi untuk mencoba, ya. Penghargaan itu menghukum. Nah, ini yang kita harapkan Bapak dan Ibu, motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, seperti yang saya jelaskan tadi, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbullah pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan, ya. Nah, ini ada sebuah gambar. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu dari gambar ini menceritakan tentang apa? Dampak dari kecelakaan. Ada berapa gambarnya kira-kira? Apa gambar yang menonjol? Sehingga menghindar kena tilang. Jadi kaitannya apa? Kira-kira yang mana? Bisa disebut. Terus apa? Motivasi diri, kesadaran diri. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada 3 gambar, ya. Ada dalam kondisi ada orang yang terjatuh dari motor. Jadi benar ada yang disiplin, ada motivasi diri, ada kesadaran. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu pakai helm itu untuk apa? Keselamatan atau karena aturan lalu lintas? Biar nggak panas deh, ini mukanya nggak gosong gitu. Oke, jadi kalau kita memakai helm itu sebenarnya bukan karena aturan lalu lintas, tapi karena kita menyadari, ya, tentang nilai-nilai kebaikan. Kalau kita tidak memakai helm, berapa banyak orang yang dirugikan nanti? Terkhususnya dari kita sendiri. Sehingga kalau pakai helm itu menurut Bapak dan Ibu motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Ya, motivasi intrinsik dari dalam. Ya.
inklusif. Nah, begitupun dengan disiplin positif. Disiplin positif itu bukan karena kita taat dengan atasan, tapi kita paham betul dengan nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Lanjut, ada restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini sebuah cara ketika ada peserta didik kita yang mungkin kita temui mereka itu melakukan tindakan negatif atau nantinya itu dia tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dari lingkungan sekolah kita. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti kita akan gali lebih lanjut tentang restitusi ya. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika anak melakukan sesuatu pelanggaran atau perilaku yang negatif, maka mereka itu pasti punya keinginan atau punya hal yang mendasari tindakan tersebut. Nih, ini kalau kita pakai sistem hukuman, pakai sistem konsekuensi, ada pakai sistem restitusi. Jadi harapannya di sekolah itu pakai kalau melakukan anak melakukan pelanggaran negatif, kita menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Nanti kita bahas segitiga restitusi. Nah, ini sudah kita lakukan di tahun kemarin. Ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi karena melalui saya sebagai guru, maka saya berkeyakinan kelas. Ya. Saya yakin juga Bapak dan Ibu guru sudah menerapkannya, sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Tapi kalau dalam lingkup sekolah itu juga bisa dibuat sebagai keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Nah, Bapak dan Ibu ketika kemarin membuat keyakinan kelas, ya, itu bukan didasarkan dari ide guru, tapi harus perpaduan antara apa yang diinginkan murid dan apa yang diinginkan guru. Jadi keyakinan kelas itu kalau dulu kita mengenal sebagai tata tertib. Nah, kalau tata tertib itu lebih ke gurunya yang memberi aturan. Kita tidak melibatkan siswa. Karena tadi konsep kita berpihak pada murid, maka kita libatkan siswa dalam membentuk sebuah keyakinan. Nah, kenapa disebut keyakinan? Karena diharapkan seluruh peserta di dalam kelas baik guru dan siswa yakin dengan nilai-nilai yang diterapkan sebagai fondasi atau landasan berperilaku di kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat atau nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi bentuknya itu tidak terlalu panjang dan kalau bisa kalimatnya itu tidak menggunakan kata negatif. Kalau jangan buang sampah sembarangan, maka diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berlari-larian di koridor, kita buat menjadi berjalan di koridor seperti itu. Kalau misalnya di kelas, jangan ribut, jangan bertengkar, kita ubah saling menghormati atau saling menghargai. Karena kita berusaha membangun pemikiran positif kepada peserta didik kita. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Ada menjaga kebersihan, mulai dan mengakhiri pada dengan doa atau bisa disingkat religius boleh. Tertib saat belajar, memakai perbedaan, saling membantu dan saling menghormati. Nah ini ketika murid melakukan sesuatu, ini yang mendasarinya. Mereka itu punya 5 kebutuhan dasar. Biasanya anak yang nakal itu pasti ada sesuatu yang mendorongnya kenapa dia nakal. Ya, maka seorang guru harus kembali kenapa dia nakal. Jangan-jangan dia menginginkan sesuatu. Ya, jadi yang mendasari perilaku murid tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan
penguasaan. Bisa jadi anak-anak kita itu butuh kasih sayang dan rasa menerima, sehingga dia cari perhatian ya, dengan membuat kegaduhan dan sebagainya ya. Sesungguhnya mereka itu sedang mengungkapkan apa yang ia ingin ungkapkan, tapi diungkapkannya dengan cara yang negatif ya, manusia. Lanjut, ini posisi kontrol seorang guru. Tadi kalau ada anak yang berperilaku negatif, bagaimana kita menyikapinya ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman ya. Jadi kalau penghukum itu misalnya ada anak yang melakukan tindakan negatif, terus dihukumnya Pak Preni misalnya keliling lapangan, atau push up ya. Push up atau keliling lapangan itu berarti masuk ke kategori penghukum. Kalau contoh pembuat rasa bersalah itu bahasa kita lebih lembut kepada anak ya. Kenapa kamu melakukannya? Kamu tidak pernah ingat ya, kita masih tahu, tapi kita pakai bahasa yang lembut tapi nusuk, sehingga dia itu timbul rasa bersalah di dalam dirinya. Nah yang ketiga itu adalah pemantau. Pemantau itu contoh, ada seorang anak yang tidak mengerjakan PR. Nah kalau pemantau ini sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nanti kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya adalah apa? Tergantung kesepakatan guru dan murid. Contohnya misalnya kesepakatannya adalah tidak istirahat dan mengerjakan PR di kelas. Nah tugas guru itu hanya memantau, karena sudah sadar betul konsekuensi itu sudah dibangun di awal. Nah yang selanjutnya teman. Nah teman ini biasanya dilakukan di guru kelas 1. Nah teman ini kayak membujuk ya. Ayolah kerjakan. Kalau nggak dikerjakan nanti ibu guru dipanggil kepala sekolah. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer itu muridnya diajak duduk berdua ya. Ketika dia melakukan sebuah tindakan yang negatif, diarahkan kenapa kamu melakukannya. Kalau kamu melakukan hal tersebut, tapi dampaknya akan seperti apa? Terus kira-kira kamu akan membaiknya dengan cara apa? Pokoknya kita menggali dan mengusahakan supaya anak itu menyadari kesalahannya dan menemukan cara perbaikannya. Ya. Itu sebuah manajer. Yang posisi kontrol seorang guru menjadi manajer. Ini penjelasannya: penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang efektif dan efisien menurut Bapak Ibu, di manakah posisi kontrol kita yang seharusnya? Apakah sebagai seorang penghukum, apakah seorang pemantau? Semuanya, karena tidak semua kondisi bisa diterapkan, Pak. Ya, pasti di lingkungan sekolah menemukan berbagai kondisi yang kita hadapi. Dan permasalahan anak itu kan random. Tidak semua permasalahan hanya sekedar digali. Mungkin nanti sekali butuh tindakan tegas, gitu Pak ya. Nah, namun yang efektif dan efisien kalau bisa kita menggunakan posisi manajer. Dan manajer ini mengacu pada restitusi. Yang kita harapkan itu kita melakukan perbaikan pada kesalahan anak, menggali supaya anak itu menyadari dan tidak mengulanginya kembali, sehingga kita itu tidak membuat anak itu rendah diri, down dan sebagainya. Oke, lanjut segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, guru yang merupakan manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Karena takutnya kalau kita hanya bisa memberikan hukuman, ya, anak itu tidak muncul pribadi yang bertanggung jawab, karena itu hanya satu pihak, dia hanya kena hukum. Lanjut, nah ini ada segitiga restitusinya. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas, bagaimana cara kita memvalidasi, dan bagaimana cara kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi Bu sebagai landasan ketika suatu saat nanti
anak kita itu melakukan tindakan negatif. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat atau belum? Oke. Ini yang saya lakukan kemarin. Nah, jadi dalam membentuk sebuah budaya positif tadi, kita sudah belajar teorinya dari 5 kontrol guru, kebutuhan manusia, teori motivasi dan sebagainya. Nah, ini ada contoh kegiatan sebagai pendukung dalam menciptakan budaya positif untuk menghasilkan murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama sudah berusaha kita terapkan ya, ada menerapkan budaya 5S ya, mencoba membaca doa sebelum dan sudah belajar, menggali nilai-nilai religius seperti dimensi yang pertama ya, berketuhanan kepada Yang Maha Esa, ada gotong royong, ada dimensi gotong royong yang kita bangun kepada murid-murid kita. Kita juga pekan literasi ini kita berupaya untuk membangun dimensi bernalar kritis ya, kreatif ya. Terus ada Jumat mengaji, ini kembali ke dimensi pertama. Kegiatan duha ini baru dibawakan di kelas 1 ya. Dan ini kami juga pembiasaan baik ini gunanya untuk menebalkan perilaku murid yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila ya. Nah, ada Jumat sehat ya. Ini sebenarnya ada event pementasan seni ya. Harapannya di pementasan seni ini bisa diwujudkan untuk membangun dimensi berkebinekaan global, karena kita belum mencakup ke dimensi berkebinekaan global ya. Nah, ada pelatihan dan penggunaan teknologi. Nah, ini sebagian sebenarnya masukan. Nah, sebagian sudah diterapkan. Ide, karena terlintas ide, jadi dimasukkan. Daripada nanti saya tidak mengungkapkannya, karena kita memberikan perbaikan di sekolah kita secara bersama-sama. Lanjut, kesimpulan. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan budaya positif terwujud dengan adanya kolaborasi. Hebat sendiri itu biasa, namun bersama-sama hebat itu luar biasa. Itu harapan kita bersama. Ya. Segitiga itu dapat diterapkan apabila segitiga itu tadi dapat diterapkan ketika murid sudah memiliki motivasi intrinsik. Kalau murid belum punya motivasi intrinsik atau tingkat kesadarannya belum ada, nilai-nilai kebajikan yang dia paham itu tidak tahu, maka susah untuk menerapkan segitiga restitusi. Maka harapannya, kenapa kita melakukan kegiatan pembiasaan baik, harapannya bisa membangun motivasi intrinsik pada anak. Mengingat kembali ya, bahwasanya budaya itu timbul dengan durasi waktu yang lama, bukan instan kayak kita buat digoreng ya, tapi dihasilkan dari waktu yang lama. Maka dimulai dari diri pribadi kita sebagai seorang guru, melakukan nilai-nilai kebajikan di sekolah ya, sehingga nanti akan berdampak kepada murid-murid kita. Nah, finish ditutup di Quran surah Al-An'am ayat 160. Siapa yang berbuat kebaikan dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Jadi yakinlah Bapak dan Ibu, seorang guru itu adalah aset terbaik. Dia punya salah satu amalan yang tidak dimiliki profesi lain, yaitu sebagai amal jariah. Masya Allah ya. Jadi luar biasa sekali. Saat kita sudah melakukan satu kebaikan, 10 kebaikan yang Allah kasih. Coba kalau kita mengabdi kayak Pak Alam sudah lama, sudah lama insya Allah. Nah, kalau murid-muridnya ikhlas, kita juga ridho kepada murid kita, insya Allah sebagai amal jariah kita di dunia pendidikan. Dan harapannya itu yang memberatkan amal timbangan kita di yaumil akhir, sehingga bersama-sama menjadi penolong yang masuk ke surga yang Allah ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sesi pertanyaan. Jika Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya, Bu. Tadi kan mengenai segitiga restitusi. Ada 3 tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi yang salah, sama yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, bagaimana Pak ketika di kelas itu kita sudah menerapkan segitiga restitusi itu tadi, tapi peserta didik masih melakukan tindakan-tindakan negatif di kelas. Oke, terima kasih Bu Lydia. Saya mencoba menanggapi bahwasannya ketika kita sudah menerapkan konsep segitiga restitusi di kelas, tetapi ternyata peserta didik kita itu masih mengulang kembali kesalahan yang sama. Nah, ada salah satu penyebabnya kenapa dia mengulang kembali kesalahan yang sama itu, dia belum memiliki motivasi intrinsik atau nilai-nilai kebajikan yang dibangun di dalam kelas itu belum sampai sepenuhnya kepada peserta didik. Saya memahami bahasanya di kelas kita begitu banyak siswa, ya, punya karakter yang random. Tidak mungkin setiap kita buat keyakinan kelas mereka pahami secara utuh. Ya. Nah, jadi solusinya Ibu Widya dan teman-teman yang lain, ketika membuat keyakinan kelas itu, pertama pas membuat kita jabarkan keyakinan kelas itu bisa diwujudkan dengan kegiatan apa saja. Dan ketika dia melanggar, nanti konsekuensinya akan seperti apa. Jadi dibangun di awal. Nah, diiringi dengan perjalanan pembelajaran setelahnya, maka sering diulas kembali tentang keyakinan kelas supaya anak-anak ingat dan terbangun kembali. Nah, kalau misalnya masih seperti itu lagi, dia masih melakukan kesalahan yang sama, kita bisa menggunakan metode bervariasi atau metode campuran. Segitiga restitusi bisa dipadukan dengan metode coaching atau juga bisa metode mentoring, atau yang terakhir itu bisa divariasikan dengan konseling. Jadi tergantung tingkat keparahan perilaku negatif anak. Kalau anak sudah berperilaku negatif yang main fisik, kerusakan barang, nah itu tidak cukup dengan segitiga restitusi, maka harus divariasikan dengan metode yang lain.
sebuah pemikiran yang kita majukan secara bersama-sama, keinginan murid dan keinginan ibu supaya kegiatan belajar kita berjalan dengan baik. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Oke, yang pertama apa? Oke, bisa. Harus saling jujur, boleh. Ada lagi? Satu ya. Coba yang lainnya tutup mulut dulu. Coba Dinda, apa Din? Saling menghormati. Oke, yang mau kakak bilang. Oke, angkat tangan dulu. Oke, apa Aldo? Oke, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, ada lagi Kak? Ada lagi Kak? Apa Sina? Oh, saling meminta tolong, saling membantu ya. Ada lagi Kak? Apa? Oh, bisa pakai Ada lagi? Apa Dava? Oh ya, boleh. Saling meminta maaf. Oke, boleh ya. Oke, jadi teman-teman sudah menyampaikan keinginan kalian di dalam kelas. Ada yang harus saling menghormati, bersikap jujur, terus tidak boleh buang sampah sembarangan. Boleh nggak ibu tambahkan satu? Apa? Kita harus masuk kelas sesuai jam, ya, atau datang tepat waktu. Ya, boleh ya ditambahkan ya, datang tepat waktu. Tidak. Anak-anak, dari kalimat yang kalian sampaikan tadi, kita benahi menjadi kalimat yang positif. Atau kalau ada yang sama, kita gabung jadi satu. Ya, boleh ya. Jadi anak-anak, kita rubah keyakinan kelas yang disepakati tadi ke dalam kalimat positif. Nah, saling jujur, saling menghormati. Di sini ada saling membantu, meminta maaf. Nah, itu termasuk ke sikap sopan dan santun. Terus ada lagi nih, jangan membuang sampah sembarangan. Kita sekarang nggak boleh lagi pakai kata jangan. Jadi, ubah kalimatnya menjadi menjaga kebersihan